Muslimun TV. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para guru, para alim ulama, para ayahanda dan para ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda pejuang yang hadir, wabil khusus Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih pada pagi yang mulia ini berada di dalam Majelis Al-Qur'anul Karim. Tema besar kita adalah kebangkitan ekonomi umat. Dan kita akan belajar tentang bagaimana kebangkitan ekonomi ini melihat sejarah yang berulang di dalam kitab Allah Al-Qur'anul Karim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hal mustahab, yaitu membaca kitab Allah berulang-ulang dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, diulang lagi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, diulang lagi dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu sering kita sebut dengan khatamah. Itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja membacanya dengan baik. Maka mereka yang mendapatkan kitab Allah pasti membacanya dengan baik, haqqa tilawati. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang mendapatkan kitab Allah dan merasa mendapatkannya, mereka akan membacanya dengan haqqa tilawati. Chapter 2 121 ayat 121 surat Al-Baqarah. Maka disebutkan oleh ulama, tentang kitab Allah bahwasanya haqqa tilawati itu adalah celaka orang yang sudah mendapatkan kitab Allah itu tidak berusaha memenuhi hak-hak hurufnya. Lalu apa yang disebut dengan haqqa tilawati? Celaka orang yang sudah mendapatkan kitab Allah dan memenuhi hak-hak hurufnya. Kalau bahasa kita ilmu tajwid, tentang vibrasinya, tentang artikulasinya, hak-haknya huruf, makharijul huruf. Celaka yang sudah memenuhi hak-hak hurufnya tapi tidak mentadabburinya, tidak mendalami apa yang ada di dalam kitab Allah itu. Lalu kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan juga celaka orang yang sudah mentadabburi kitab Allah tidak mengamalkannya. Jadi haqqa tilawati di dalam surat Al-Baqarah 121 itu
menjelaskan tentang khataman Al-Quran. Hal murtahalnya itu dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu mulai dari memenuhi hak-hak huruf atau belajar tajwid, belajar membacanya, lalu mentadaburinya, khataman mentadaburinya, mengulang-ulanginya lagi, lalu kemudian khataman di dalam implementasi action plan-nya berulang-ulang dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Begitulah yang dimaksud dengan haqqa tilawati dan khataman itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari sekelompok kaum yang membawa kita ke Allah. Digambarkan dalam surat Al-Jumu'ah, mereka itu seperti keledai yang di samping kanan dan samping kirinya ada kitab Allah, ada kontainer-kontainer kitab, tapi dia berjalan ke sana kemari, dia tidak tahu apa yang dia sedang bawa. Surat Al-Jumu'ah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kitab Allah ini bukan kita sedang bedah buku atau membaca sebuah literasi, maka kebersihan kalbu itu menjadi syarat mutlak ketika hendak menerima kitab. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Enggak masuk surga orang yang sebutir dzarrah ada kesombongan di dalam dadanya. Karena dosa kesombongan itu menghasilkan noktah. Dan kalau sudah bertumpuk dia menjadi ra, kalla bal ra. Menjadi jelaga yang kemudian menyebabkan cahaya Al-Quran itu tidak bisa masuk ke dalam qalbu. Maka perlu kemudian membersihkan qalbu agar Allah memberikan petunjuk kepada kita dengan cahaya Al-Quranul Karim melalui qalbu yang bersih. Lalu kemudian nanti metodologi berikutnya yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu membaca Al-Quran, dengarkan bunyinya dan ikuti bunyinya itu. Lalu kemudian setelah itu Allah akan mendetailkan pemahamannya kepada kita. Jadi kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Lalu setelah itu saya membaca ayat demi ayat, lalu diikuti bersama oleh jamaah semampunya. Kita akan membahas dan membaca suratul Fatihah sebagai pembuka kitab Allah dalam tema besar kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia, kebangkitan ekonomi umat. Melihat dari preambul ini surat Al-Fatihah, oleh karenanya kita bersihkan kalbu kita mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kezaliman kita kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, ada kezaliman kita kepada anggota tubuh kita, dosanya mata, telinga, lisan, kaki, kemaluan, tangan, dosanya amanat-amanat yang diberikan kepada kita dan tidak ditunaikan sempurna, dosanya janji-janji yang sudah kita ucapkan dan tidak terlaksana, dosanya kita membuat tidak nyaman kedua orang tua. Minta ampun ya Allah Subhanahu agar dibersihkan kalbu ini dari noktah-noktah dosa. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi, la خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وأملا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Mari kita membaca surah Al-Fatihah. Saya membaca, nanti diikuti setelah itu satu ayat oleh hadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحمد لله
Suratul Fatihah ini adalah bacaan wajib ketika kita melaksanakan sholat. Maka tidak ada sholat yang sah kecuali dibacakan di sana suratul Fatihah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suratul Fatihah ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan sudah banyak kajian-kajian tentang samudra Al-Fatihah. Sedemikian mulianya suratul Fatihah ini sehingga dia wajib dibaca pada setiap rakaat salat. Maka suratul Fatihah ini menjadi deklarasi harian setiap orang beriman dalam salatnya. Maka salatnya nanti yang dilakukan dengan deklarasi Fatihah itu akan menyebabkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatnya itu akan mencegah dirinya dari perbuatan fahisyah. Apa perbuatan fahisyah ini? Dosa yang berdampak masif. Dosa yang berdampak masif banyak. Kalau dosa biasa itu ya dosanya untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah fahisyah, dosanya itu berdampak pada orang banyak. Misalnya apa di dalam Quran itu fahisyah itu? Kikir. Karena kikir itu berdampak nanti pada turunan derivatnya itu adalah korupsi, mengambil hak orang, mengkhianati negara, itu kikir. Makanya doa itu termasuk dosa yang berdampak besar, masif nanti dampaknya. Nanti kita bahas dalam chapter membagi koalisi dengan 4 kelompok yang dilarang di dalam kitab Allah. Itu chapter 9, namanya surat Al-Baqarah, pemutusan hubungan koalisi. Disebut juga surat At-Taubah. Nama lainnya surat Al-Baqarah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini juga mencegah dari mungkar. Fahisyah yang lain itu zina. Karena dampaknya pada orang banyak, pada pasangannya, pada anak-anaknya, pada mertuanya, pada besannya. Itu dampaknya itu masif, panjang urusannya. Lalu mencegah dari mungkar. Mungkar itu adalah belenggu dalam keburukan-keburukan, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka nahi mungkar itu adalah liberasi, kemampuan melakukan pembebasan. Nah, seorang yang sholatnya benar nanti bisa melakukan itu, menjadi umat terbaik. Ketika membaca surah Al-Fatihah itu mampu menegakkan hak asasi manusia dan mampu menegakkan liberasi, pembebasan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf itu memperjuangkan al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu kebaikan yang dikenal oleh orang muslim dan non-muslim sekalipun. Kalau di atasnya lagi kebaikan yang sudah pakai syariat namanya khair. Di atasnya lagi yang superlatif itu adalah albir, itu tingkatan kebaikan di dalam kitab Allah. Maka kalau orang salat as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik, tapi baiknya pakai khair bukan pakai ma'ruf. Salat itu lebih baik dari tidur. Tidur itu adalah hak asasi, termasuk tidur di pengajian itu hak asasi. Jadi tidak boleh dilarang. Karena tidur itu ma'ruf, sesuatu yang dikenal baik oleh orang muslim dan non-muslim. Tapi kalau sudah sholat itu udah nggak dikenal sama orang non-muslim, maka dia lebih baik. Khairun digunakan. Di atasnya lagi ada albir, kebaikan yang paling tinggi.
laisal birra, bukanlah kebaikan ketika kalian itu kemudian tidak bisa menginfakkan harta yang kalian cintai. Bukanlah kebaikan ketika kalian sibuk melihat barat dan timur, bicara masalah bagaimana orientasi itu. Nanti kita membahas tentang orientasi dan tentang kesalahan mengambil benchmarking orientasi tentang kiblat. Nanti ada kejadiannya di dalam chapter 2 surat Al-Baqarah. Jadi albir itu kebaikan yang paling baik. Nah, orang yang kemudian sholat dengan membaca Fatihah, dia melakukan deklarasi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba itu mengucapkan kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala Allah hamadani abdi. Ketika seorang sudah membacakan suratul Fatihah dan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani abdi. Jadi kita itu dijawab oleh Allah ketika membaca suratul Fatihah. Itu qala alhamdulillah. Ketika deklarasi ini kemudian sudah diucapkan, segala kemuliaan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian seluruh alam. Maka Allah seakan-akan membelai kita yang sedang menghadap secara pribadi. Karena sholat itu adalah undangan pribadi dari Allah. Undangan itu kalau kita mengerti undangan, diundang oleh presiden misalnya, maka pasti undangan itu nggak akan dibuang karena mengerti betapa hebatnya undangan itu. Dan kalau datang ke tempatnya presiden di istana negara, itu biasanya ada protokoler, ada pakai stiker di mobilnya, undangan yang ditunjukkan, karena itu call by name, namanya tertulis di situ, nggak boleh orang lain. Pengawal presiden pasti memeriksa itu, dicocokkan dengan nama yang memang benar-benar diundang. Cocok nggak namanya? Cocok tidak barcode-nya? Cocok tidak logo hologramnya? Oh cocok, karena undangannya bukan undangan ecek-ecek, diundang presiden. Kalau diundang presiden pukul 9 on time misalnya, biasanya kita harus datang lebih awal, karena presiden gak akan nungguin kita dalam protokoler. Kalau diundang jam 9, berani tidak kita berangkat jam 8 dari Bogor? Berani. Diundang jam 9 di Istana Negara, terus kita berangkat jam 8 dari Bogor, berani? Hari Senin pagi. Kalau perlu kita nyewa hotel di dekat Monas supaya enggak jauh-jauh. Pagi-pagi udah dekat karena macet dan sebagainya. Itu baru diundang presiden. Kita lobbynya jauh-jauh, kita persiapkan diri, gestur kita, pakaian kita jauh-jauh. Itu diundang presiden. Sholat ini sedang diundang Allah. Starting pointnya juga udah beda kalau orang itu niatnya berhadapan dengan Allah dan yang tidak siap-siap asal gitu. Maka kemudian ada orang yang menegur ketika orang itu menggunakan pakaian kaos oblong ketika mau sholat. Nggak ada hadisnya itu larangan kaos oblong. Bahkan cuma sarung diselempangkan nggak apa-apa. Tapi al-adab qabla ilmu. Adab itu sebelum belajar ilmu, adab kepada Allah. Karena kalau pakai kaos oblong, sandal jepit, kira-kira mau ketemu presiden, padahal di situ dress code-nya adalah pakaian pakai dasi, full dress. Kira-kira boleh masuk nggak sama penjaga pampres atau protokoler? Pakai sandal jepit, pakai celana pendek, ada dulu pengusaha yang pakai celana pendek, boleh tidak masuk presiden?
ditempeleng sama Jenderal M. Yusuf dulu. Ada tuh pengusaha yang pakai celana kolor mendukung presiden, tempeleng. Itu kejadian. Itu baru mau ketemu presiden. Kita mau ketemu sama yang menggerakkan jantungnya presiden dan yang bisa membuat presiden stroke atau tidak. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat presiden itu bisa membantu kita atau tidak, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang itu membaca suratul Fatihah dan sedang merasa mendapatkan undangan, pasti dia tidak akan sia-sia. Tapi kalau orang dari Udik ke sana misalnya, nggak ngerti tentang protokoler, nggak ngerti tentang adab, etika, dikasih undangan presiden, dia robek sama dia. Apa nih katanya? Dia robek sama dia, taruh di kebun. Karena tidak tahu tentang etika. Maka di dalam Quran nanti kita akan dalam kebangkitan ekonomi ini kita akan bicara tentang etika. Kode etik itu ada dalam chapter-chapter kita. Nanti kita akan bertemu dengan kode etik para pemimpin, itu chapter hidangan. Hidangan para pemimpin, bukan hidangan para budak. Chapter itu namanya Al-Maidah. Setelah belajar kepemimpinan di chapter 4, yaitu An-Nisa. Yang kemampuan memimpinnya bisa membuat rakyat terlemah, itu selama. Siapa rakyat terlemah? Perempuan yang tidak punya backup. Maka kalau orang sudah datang kepada sholat membaca suratul Fatihah, itu dia hati-hati. Wong kalau dijawab presiden, boleh tidak kita sedang berdialog dengan presiden, terus presiden menjawab, kita potong jawabannya. Presiden menjawab, kita potong jawabannya. Kira-kira gimana kalau kita ngomong begitu dengan presiden? Dikeluarin dari ruangan VVIP, padahal dipanggil secara khusus, bukan ruangan VIP, udah berdua dengan presiden. Keluar-keluar katanya, protokoler. Mungkin presidennya nggak enak hati menyuruh keluar saya. Dipanggil presiden, keluar-keluar dari protokoler, tidak tahu adab, tidak tahu etika. Maka bicara fikih tentang Al-Fatihah, kita seyogianya mempelajari adabnya dulu. Al-adab qabla ilm. Maka kalau orang itu sudah diterima oleh Allah, berdialog berdua, itu dijawab. Sehingga Rasulullah SAW ketika membaca suratul Fatihah, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu seakan-akan hurufnya bisa dihitung. Apakah sah ketika kita membaca Fatihahnya cepat? Ya sah saja. Apalagi di wasol, sah saja, bisa saja secara hukum itu dibaca wasol. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bisa tidak? Bisa. Hukumnya bisa di wasol. Ini bukan masalah hukum fikih membaca Al-Quran. Ini masalah etika, kode etik. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Fatihah itu seakan-akan hurufnya bisa dihitung. Pelan. Karena menikmati dialog ini. Diterima, merasa diterima dialognya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang sudah mendeklarasikan segala puji bagi Engkau ya Allah, Rabb sekalian alam, ini sedang mendeklarasikan tauhid rububiyatullah. Engkau Rabb ya Allah. Rabba ya Rabbu itu artinya Engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberikan sel-sel mitokondria, isi selnya semuanya Engkau. Yang membuat retinaku tetap bertahan dan tidak jatuh itu Engkau. Yang menyebabkan sel-sel epitel ginjalku itu kemudian tidak merusak itu Engkau. Itu namanya Rabb, yang menciptakan. Juga yang menjaga rezeki, yang memberi rezeki kepada pembuluh-pembuluh kapiler jantungku itu Engkau. Itu harus dideklarasikan, namanya Rabb. Yang akan memberi rezeki kepada anak cucuku itu Engkau. Maka orang yang sudah benar tauhid
rububiyatullahnya dan tidak syirik, ujungnya cuma satu. Dia tidak takut lagi pada rezeki Allah. Resultannya itu satu. Maka membahas tauhid itu ada 3, nanti ada tambahannya. Tauhid rububiyatullah, uluhiyatullah, mulkiyatullah, asma wa sifat. Jangan sampai membahas tauhid hanya pada sebagian kecil dari rububiyatullah, yaitu menolak datang ke kuburan, menolak minta tolong pada jin, pada pohon, pada senjata-senjata dan sebagainya. Lalu kemudian menafikan tauhid yang lain. Akhirnya tauhid yang model begini nanti tidak sampai kepada resultan dari tauhid. Yang terjadi adalah salah menyalahkan. Akhirnya bicara menegakkan tauhid syirik ternyata melakukan kemusyrikan. Apa itu? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrik yang pekerjaannya itu memecah belah di dalam agama dan setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Jadi pakai kata syirik lalu kemudian menyalahkan orang lain, tapi tidak berhasil membuat persatuan. Itu juga melakukan kemusyrikan. Membid'ahkan dan menyalahkan yang lain, tapi tidak melihat bagaimana cara memperbaiki titik temu, lalu pecah belah, berantem. Itu adalah sebuah kemusyrikan. Chapter 30, pasal 31 dan 32, ayat 31 itu. Chapter 30 itu mendirikan imperium. Kalian tidak bisa mendirikan imperium dengan firman Allah. Karena kalian membangun kohesivitas umat aja tidak bisa. Lalu bicara atas nama akidah dan kemusyrikan. Kalian musyrik. Itu nanti kita bahas. Jadi ketika orang datang melakukan pengakuan Rabbul Alamin, itu endingnya dia benar-benar takut, tidak takut lagi pada rezeki Allah, tapi tahu etika di dalam menghormati alam ini termasuk manusia yang lain. Maka dia tidak akan membuat perpecahan dengan dalil syirik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang mengucapkan begitu dibelai oleh Allah. Hamadani ya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung diri. Idza qala al-abdu Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qala Allah Afna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung diri. Kalau tadi kan memuji-muji, ini menyanjung-nyanjung. Jadi kalau orang sudah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah asna alai abdi, Allah menjawab. Bayangkan kalau kita sedang bicara dengan presiden, dia eye contact-nya full pada kita, body to body dia menghadap pada kita, bukan presiden di sini. Terus berdua. Terus saya bilang ketika presiden ngajak ngomong, apa Del? Apa presiden? Ya silakan ngomong. Padahal kita lagi butuh sama presiden. Presiden di sini kita nggak balik badan. Kita memiringkan badan atau memunggunginya. Terus ngomong presiden. Kira-kira gimana kalau kita ngomong begitu dengan presiden? Dikeluarin karena tidak tahu etika, tidak tahu kode etik berdialog dengan presiden. Ini dengan Allah, dan Allah menjawab dan membelah. Maka ketika orang mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, hari ini terbaik ya Allah, Engkau pengasih, Engkau penyayang. Setan bilang hari ini hari paling buruk, istrimu sakit. Maka pembaca surat Al-Fatihah yang mengerti kode etik akan menjawab dalam hatinya, ini hari terbaik, Ar-Rahman. Maka Allah menjawab, hambaku menyanjung-nyanjung diriku.
Pertanyaannya, hari ini hari jatuh tempo hutang, harus bayar dan akan datang debt collector yang garang-garang. Boleh tidak kita minta pada Allah? Karena ini hari yang menyedihkan. Allah, saya tidak akan baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Boleh? Boleh? Minta korting Allah, ini hari buruh. Boleh? Tidak. Deklarasinya harus mengatakan ini hari terbaik. Padahal kata syaitan, hutang perusahaanmu sudah banyak-banyaknya dan sekarang akan diaudit. Maka orang pembaca surat Al-Fatihah akan terus berdialog pada yang maha kaya itu Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah membelainya. Athna alayya abdi. Maka kebangkitan itu hanya muncul dari orang yang deklarasinya baik. Dan Nur Zaman bisa jadi termasuk yang orang beriman yang banyak tapi seperti buih, nggak ada kekuatannya. Karena sama kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki itu tidak melakukan gestur minta tolong sebenar-benarnya, sibuk keliling kepada investor-investor, sehingga kalau ketemu investor bicaranya, kalau kata almarhum Pak Habibie, orang Indonesia itu sering kena sindrom karpal. Dia tangannya mengepal begini sindrom. Nggih, ndoro, iya Pak. Ketemu atasan langsung. Atau ketemu orang yang dibutuhkan secara investasi pada investor, atau butuh kepada donor, atau butuh backup kepada mereka di dalam pengacara penyelesaian peradilan. Ketemu hakim saja bilang apa kalau kita sedang berada di dalam dialog dengan hakim? Yang mulia, nggak bilang yang mulia itu bisa ada catatan tuh dari hakim. Tersinggung dia nggak disebut yang mulia, bisa ada catatan dari hakim, karena hakim itu bisa memutuskan bukan hanya dengan pasal-pasal tapi berdasarkan. Iya, kata hakim, nggak sopan ini terdakwa ini. Tambahin hukumnya, pasalnya diberatin, karena tidak disebut yang mulia. Nah ini dialog dengan Allah tidak mengagungkan kalbunya, pikirannya melayang kemana-mana, mempersiapkan presentasi, minta kepada orang yang akan membayarkan hutangnya, sehingga sholatnya Allahu Akbar. Nanti gimana ya diterima Allah, sami Allah. Padahal saya sudah nyiapkan presentasi, dia kayaknya baru kesana macet. Allahu Akbar, sami Allah. Nanti gimana ya, dengan siapa saya bicara at-tahiyyatu wa barakatuh. Assalamualaikum. Sehingga tidak ada dialog kebangkitan. Dialognya hilang. Maka ketika orang sudah mengatakan Maliki Yaumiddin, ada dua cara baca. Ada cara bacanya Maliki Yaumiddin, itu artinya Dzul Mulk. Ada yang cara bacanya Maliki Yaumiddin, itu namanya Dzul Milik. Kalau yang tadi itu sama, terima bacaannya. Kalau yang tadi kalau pakai pendek itu artinya Dzul Mulk, artinya dia Allah sang raja. Nanti raja di hari kemudian. Kalau bacaannya panjang, Maliki Yaumiddin, dia Allah yang memiliki kekuasaan di hari kemudian. Itu sah bacaannya, pendek atau panjang. Manya itu. Maka ketika orang sudah mengatakan begitu, ya Allah, Engkaulah raja atau penguasa hari kemudian. Hari itu aku dipermalukan atau tidak? Allah, tutup aib-aibku ya Allah. Tolong bantu dengan kekuasaan-Mu Allah. Aku janji bahwa aku tidak akan merusak keagungan-Mu selama aku hidup, dan tolong muliakan aku di hari itu. Maka Allah menjawab, qala Allah majadani abdi, hambaku mengagung-agungkan diri. Maka dialog qalbu itu mesti ada ketika membaca surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku
mengabdi menjadi hamba. Engkau tuh, maka kalau di orang asing itu lebih pas pendekatannya karena menyebut Tuhan tuh the Lord, ya kan? Tuhan. Dia tahu pasti cara bersyukur karena tuannya itu pandai memberikan gaji dan bonus. Orang yang kalau sudah pandai berterima kasih itu tahu berterima kasih karena tuannya itu baik hati. Ngasih gaji ditambah lagi bonus, ditambah servis dengan bonus, tambah jalan-jalan bonus. Pasti dia akan loyal kepada the Lord, tuannya itu. Maka kalau kita tahu bahwa Allah itu Asy-Syakir, pandai, maha pandai berterima kasih. Jadi Asy-Syakir itu adalah pandai berterima kasih. Syakur, pandai berterima kasih. Maka itu kemudian kita merasa mengatakan, ya Allah, kepadamu aku mengabdi menjadi hamba dan kepadamu aku meminta. Maka Allah menjawab, qala Allah hadali wali amdi ma sa'al. Ini separuhnya ayat ini untukmu dan separuhnya untukku. Silahkan kau meminta apa. Coba tuh Allah yang bilang begitu. Kita ngelobi investor, kita ngelobi presiden sampai presiden, silakan Pak Nur, mau minta apa saya eksekusi. Saya akan perintahkan seluruh menteri, seluruh ketua, kepala BNN, seluruh gubernur untuk mengeksekusi keinginan Pak Nur. Coba kalau presiden bilang begitu, Allah, bangganya luar biasa. Ini kita dijawab Allah. Ini separuhnya untukmu, separuhnya untukku. Silahkan kau minta apa. Mestinya menangis kita ketika membaca itu. Tapi ada orang baca Fatihah aja udah nangis katanya, cengeng amat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ketika orang itu sedang sholat, ibku fa'ilam tabku fatabaku. Menangislah kalian. Kalau tidak bisa menangis, paksalah menangis. Dialog begini aja nggak ngerti-ngerti, kata ulama. Paksalah menangis ketika kalian tidak mengerti. Kenapa nggak bisa nangis-nangis? Baca Al-Quran panjang-panjang nggak nangis-nangis. Al-Quran diturunkan dengan kesedihan. Tapi karena Quran itu tinggal di tenggorokan, tinggal langgamnya saja bagus. Kata Rasulullah, nanti suatu saat ada kaum yang seperti ini. Waktu terjadi perang Hunain, anaknya ekstrim, orangnya ekstrim, ibadahnya ekstrim, merasa sholatnya lebih baik dari kalian, merasa fikih sholatnya paling benar, dan kemudian bacaan Qurannya itu bagus, bisa bagus dari kalian, tapi mereka melesat dari Islam seperti anak panah. Kalian melihat mereka itu orangnya ekstrim, itu disebut anak muda nanti yang akan seperti itu. Nanti di dalam sejarah turunan ideologi macam ini muncul sebagai anak muda yang ekstrim, merasa paling benar dalam ibadah, menyalahkan orang. Qurannya bacaannya bagus, langgamnya, tapi kata Rasulullah tidak masuk ke tenggorokan, tidak masuk ke kolbu. Dan dia menyalahkan bacaan orang dan sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dialog dari Allah Subhanahu wa taala dijawab separuh-separuhnya. Lalu idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza qala al-'abdu, ayat yang tadi kita baca dari ihdinas siratal mustaqim. Maka kemudian Allah menjawab, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Silakan ayat ini untukmu semuanya hambaku. Minta-minta apa saja silakan. Maka mestinya pada saat seperti ini jangan disia-siakan. Maka kalau ada orang yang mengucapkan Rabbighfirli, pernah dengar enggak? Habis baca Fatihah dibilang Rabbighfirli, amin, karena ada hadisnya. Tapi sejogyanya jangan kencang-kencang, etikanya begitu. Nanti dikiranya nambah ayat.
Minta aja apa saja. Maka siapa bacaan makmum itu sama dengan imam dan sama dengan malaikat, dia langsung dapat barokah. Maka menjadi imam harus tahu kode etik ini supaya nanti menunggu makmumnya baca amin. Jangan seenaknya aja jadi imam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi menjadi imam itu belajar menjadi presiden, menjadi kepala negara. Maka dulu kepala negara atau kepala teritorial itu juga imam sholat, bukan sekedar bacaannya bagus. Karena dulu imam sholat itu juga qadhi, ya juga kemudian khalifah. Maka kita akan mendidik sekarang generasi muda itu az-zaimul alim wal alimuz zaim. Dia itu ulama sekaligus umarok menyatu di dalam tubuhnya. Nanti kita baca di dalam kode etik kepemimpinan di chapter 5 surat Al-Maidah tentang pidato kebangsaan Nabi Musa alaihissalam kepada orang yang sudah eksodus dari Mesir. Bahwa kalian itu bisa kuat kalau mengerti tentang darah kekhalifahan, darah para raja, dan darah Abdullah, darah para nabi yang mengalir di tubuh kalian. Itu kenapa kalian disebut orang-orang Bani Israel memiliki kenikmatan dari orang lain. Maka kita akan bahas sekarang ini, kita minder dengan itu. Memang orang Israel hebat-hebat katanya. Sementara mereka memainkan semantik game. Mereka kemudian menamakan negaranya Israel. Sehingga orang confuse. Yang Israel yang benar tuh Bani Israel, sana kayaknya yang pintar-pintar. Dulu saya juga tertipu dengan itu waktu melakukan penelitian dan membuat drip irrigation. Itu kan disyaratkan selangnya itu harus dari Israel. Impor, nggak bisa selang lokal. Karena mengantarkan unsur hara dari jarak berpuluh-puluh meter. Koefisien mending kekasarannya itu mendekati nol. Jadi hampir licin sempurna. Jadi mengirim unsur hara pompa ke titik-titik hidroponik itu harus yang dari Israel. Dulu, mungkin ini ya orang Israel itu pintar-pintar karena tidak mengerti siapa Bani Israel dan siapa Israel. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang khusyuk salatnya ini, mereka nanti menjadi pemenang di dalam surat Al-Baqarah dalam kebangkitan ekonomi umat. Nanti kalau sudah sampai ceritanya Talut. Kenapa Talut kemudian bisa mengalahkan Jalut? Dan kenapa kemudian mereka itu bisa bertahan dari hujan sungai? Itu ternyata orang yang sholatnya khusyuk. Yang mengatakan kamil, mereka berkatakan betapa banyak dari kita. Kami fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Itu ternyata mampu sholat khusyuk. Nanti kita bahas sampai karena chapter Al-Baqarah itu membedah tentang masyarakat terjajah. Lalu kemudian kita tahu caranya solusi kebangkitan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada tambahan-tambahan supaya diri dimuliakan Allah. Tafadhal Ki. Dimulai dari saya tadi belum jelas tentang awal-awal basmalah Iya, terima kasih. Basmalah ini berbagai pendapat. Ada yang mengatakan ini dalam satu surat sehingga menjadi 7 ayat. Ada yang mengatakan tidak masuk. Itu perbedaan pendapat. Sehingga di dalam membacanya di dalam sholat itu bermacam-macam. Ada yang sama sekali tidak membaca hamdalah. Ada yang sir dan ada yang jahar. Ada 3 jenis. Ada yang benar-benar nggak pakai basmalah, nggak usah disalahkan karena ini nanti ada dalilnya juga. Dan itu tidak perlu dipaksakan. Oh harus tidak dibaca, harus dibaca. Relax saja karena semua ada ilmu. Baik yang dibaca sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada dalilnya. Ada yang baca.
langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi hadis yang tadi itu tidak berarti kemudian menafikan adanya basmalah. Ada yang kemudian membacanya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak usah merasa tinggi hati, ilmunya lebih tinggi karena memilih salah satu. Oh, yang belum baca basmalah ilmunya lebih rendah. Oh, yang tidak baca basmalah ilmunya lebih rendah. Jangan. Urusan kita sedang melakukan deklarasi. Demikian. Silakan ada tambahan. Silakan ada tambahan. Silakan. Mic-nya ada. Silakan. Ya, Ariman. Nah, sambil ta'aruf Pak Bapak sih. Silakan. Ariman. Mau pakai mic? Waalaikumsalam. Berkenaan dengan orang yang berusaha Al-Fatihah, rasa-rasanya kita semua sudah paham bahwa seluruh ayat itu akan menuju kita dalam Tuhan. Tapi kenapa Ustaz barangkali Ustaz punya alasannya? Banyak sekali orang-orang yang mengerti Al-Fatihah tapi tidak bisa mengamalkannya. Contoh yang paling sederhana dari Ustaz dari situ, dia hafal Fatihah 17 kali setiap hari, tapi tetap melaksanakan korupsi dan sebagainya. Apa yang salah Ustaz? Apakah bahasa yang salah? Karena kalau tidak seperti di Jepang ataupun Jerman, mereka itu tidak pernah mengajarkan dalam bahasa asing untuk teknologi. Selalu diterjemahkan di dalam bahasa Jepang, lalu diajarkan kepada anak-anaknya. Apakah ini juga suatu hambatan? Kenapa Al-Quran tidak terjemah bahasa Indonesia lalu kita terapkan prakteknya dalam bahasa Indonesia? Barangkali Ustaz ada sebentar. Pak Alisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Asrul. Matur suwun. Yang kena kasusnya Verdi Sambo juga dari Muslim. Dan kalau itu sudah 100 jenderal, 100 general, itu bukan oknum, itu sistem. Yang di institusinya Pak Verdi Sambo itu sudah sistem. Pertanyaannya, apakah mereka baca Fatihah sebagian bukan Pak Verdi? Iya, baca Fatihah. Seperti dulu zaman baca Fatihah. Kenapa terjadi seperti itu? Nanti kita akan bedah lebih mendalam. Kalau saya kasih sedikit di dalam surat Al-Baqarah. Karena orang yang mengerti bahasa Arab sekalipun dan membuat peraturan-peraturan yang diakui oleh seluruh dunia di dalam hubungan bilateral dan urusan devisa, namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu ngerti bahasa Arab, fasih bahasa Arab, karena dia memimpin, membuat keputusan musyawarahnya kabilah-kabilah Arab dan Quraisy
ketika akan membahas devisa orang naik haji. Nanti kita bongkar sejarah. Nanti surat Al-Fil itu perebutan devisa. Ternyata Raja Abraha datang menyerang itu, memindahkan destinasi wisata ke Aramis. Lihat asbabun nuzul. Ini masalah buat kita. Kenapa disebut seperti itu? Karena Amr bin Hisham itu yang ketok palu. Kalau sekarang kayak DPR, top. Begini kebijakan melayani, begitu kebijakan hubungan bilateral antar suku kabilah. Tapi orang yang mengerti bahasa Arab sampai bahasa hukum, bukan Arab biasa, bukan Arab pasar, bukan dialog biasa hari-hari, tapi tentang hukum, diksi-diksi hukum, maka disebut Abul Ahkam. Orang yang sangat mengerti tentang hukum-hukum dan kebijaksanaan. Tapi oleh Islam di downgrade menjadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Karena bahasanya tidak menghasilkan kehebatan. Nah, ini contoh yang kita lihat. Ada kok dia tidak bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua contohnya Bani Israel. Ini juga mendapatkan kitab. Tapi dia diancam itu tetap melakukan penyelewengan. Padahal sumpahnya itu sudah menggunakan gunung. Gini gunungnya Pak. Mau terus apa tidak? Kalau nggak digeprek, itu namanya sumpahnya Bani Israel. Mau digeprek dengan gunung, dalam hadis itu kerikil-kerikilnya sudah mau jatuh ke wajah mereka, berguguran. Tapi tetap membangkang. Apalagi yang cuma begininya dengan kitab Al-Quran cetakan Kementerian Agama. Liwat. Jadi ada apa masalahnya ini? Nampaknya yang paling esensial adalah perasaan sedang diawasi oleh Allah atau tidak. Itu saja Pak Asri tentang dialog. Karena kalau orang tidak merasa dia awasi berdialog dengan Allah, tapi pikirannya sedang takut kepada calon investor, orang-orang yang akan membackup-nya secara militer dan di mafia peradilan, orang yang akan membackup politiknya, akan membackup ekonominya, orang yang akan membackup bisnisnya dari preman-preman itu sehingga dia butuh jenderal-jenderal. Pasti pikirannya tidak kepada Allah yang Maha Hebat, tapi pikirannya sedang pikiran melayang kemana-mana. Itu disebut sholat tidak khusyuk. Jadi intinya, kenapa kemudian kita mengalami kebangkrutan dan kegagalan? Memang karena tidak khusyuk. Sementara orang terdahulu yang hebat-hebat nanti diceritakan di dalam surat Al-Maidah, di Ali Imran, dalam karakter building. Setelah kita membedah surat Al-Baqarah sebagai mapping orang terjajah. Kenapa orang terjajah itu susah mendapatkan kepemimpinan kalau pernah dijajah? Karena dia nanti akan punya penyakit malas, culas, tidak tahu terima kasih, dan kemudian berkhianat. 4 perkara ini ada nanti dalam surat Al-Baqarah. Penyakit bangsa terjajah. Kalau ini tidak dibersihkan, baca ayat apapun, baca Fatihah, bahkan hafal Quran, ya nanti dia menangkar murah agama, ditukar dengan harga murah, padahal dia ngerti agama. Nanti diceritakan cerita seperti ahli kita. Tapi kalau orang ke sholat khusyuk, maka ketika dia tahu kode etik ketika sholat berdialog dengan Allah, nanti ketika dia sedang ketemu pasangannya, dia merasa sedang diawasi Allah. Gak harus kemudian ada waskat, gerakan pengawasan melekat, atau GDN, Gerakan Disiplin Nasional. Berapa banyak gerakan-gerakan itu. Tapi reputasi merasa bahwa dirinya diawasi Allah itu tidak sampai kepada esensinya, karena pelatihan sholat khusyuk 17 rakaat wajib dibuat begitu saja.
Maka ketika di depan publik dia berani melakukan kebohongan campaign. Maka ketika dia berbicara dengan atasan dan bawahan, dia bisa melakukan manipulasi karena merasa tidak diawasi Al-Khaliq. Maka kemampuan minta tolong kepada Al-Khaliq dan menisbikan bantuan dari pakar politik, ahli hukum, backup militer dan sebagainya itu akan membuat dia saudara khusus. Tapi kalau orang kemudian memintanya kepada makhluk, nanti kualitasnya seperti buih, kata Rasulullah. Buih itu bukan busa, deterjen. Itu kalau dari hulu ke hilir itu nggak pecah gelembungnya, maka disebut polusi gelembung. Deterjen itu kemampuannya itu. Polusi sungai-sungai kita banyak busa-busa, itu busa. Tapi kalau buih itu ketika air laut memukul karang, muncul gelembung, beberapa detik langsung pecah. Itu namanya buih. Kata Rasulullah, nanti umatku di akhir zaman itu menjadi makanan dari musuh-musuhnya. Maka orang bertanya, sahabat-sahabat, ya Rasulullah, apakah jumlahnya sedikit? Banyak, tapi kualitas mereka seperti bumi. Gak ngeri, gak gentar. Orang muslim melihat itu gak gentar. Baca dalil tebal-tebal Nabi SAW, gak ada gentar mereka. Tetap aja emas dan minyaknya dikuasai, gak bisa ngapa-ngapain. Tetap saja di negeri yang kaya sawit, harganya minyak naik, tetap gak ngapa-ngapain. Apalagi ada orang yang mengatakan, udahlah ibadah aja, itu agen mereka. Nanti saya jelaskan ayatnya. Udahlah ibadah, jangan bicara ekonomi politik. Akhirnya harga beras, harga minyak goreng, harga jagung, harga BBM dikuasai orang-orang tidak takut kepada Allah dan orang yang tidak sholat dan khusyuk, tidak menemukan tata jalannya. Masalahnya nanti dibongkar dalam surat Al-Baqarah. Kenapa di situ ada 2 sapi? Jadi masalahnya dimulai dengan surat Al-Fatihah. Kenapa disebut surat pembuka? Karena di situ kemampuan merasa berdialog dengan Allah. Kalau itu belum ada, baca Quran ke dalam-dalam, nggak ada ta'amulnya, berintim-intim. Kalau orang sudah baca Fatihahnya pas, maka nanti ketika dia membaca ayat Fastaghfirullah, maka minta ampun kepada Allah, pasti dia berhenti. Astagfirullah. Karena diperintah Allah. Kalau sudah ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti tegak dadanya. Itu orang yang benar baca Fatihah. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kami dulu kalau mendengar ya ayyuhalladzina amanu itu tegak seperti tunggul pohon. Sikap sempurna. Coba Bapak kalau lihat komandan upacara sudah mengatakan Allah senjata gerak, terus pasukannya garok-garok, apa yang terjadi? Ditempelin sama komandan, dikeluarin dari posisi. Itu baru ngadep inspektur upacara, ngadep Allah, tidak punya gestur dan tidak punya kekhusyuan. Wajar kalau kemudian yang lain disingkat sama Allah ini takut. Ini masalah utama surat Al-Fatihah. Maka nanti supaya tahu mengobati surat Al-Baqarah, Fatihahnya menjadi. Makanya tidak diterima sholatnya ketika tidak baca Fatihah. Bukan sekedar hafal bacaannya, tapi bagaimana kode etik adabnya. Saya kira adabnya hilang. Maka disebutkan dalam ilmu agama itu al-adab qabla ilmu. Ada dulu belajar, baru ilmu. Murid-muridnya Imam Malik itu 22 tahun belajar agama, 18 tahun belajar ilmu adab, sisanya belajar fikih. Anak muda sekarang belajar fikih nggak ada adab, disambar semuanya. Nanti jadi perang pantri itu kayak di Sumatera Barat. Dan akhirnya terjadi di pintu flyover. Karena belajar fikih tidak belajar. Saya kira Fatihah ini pintu masuk memahami ini karena ketundukan yang benar kepada Allah dengan dialog-dialog yang bermakna. Jadi kalau baca Fatihahnya tidak berdialog, tidak takut kepada Allah,
dipastikan ketika dia membaca ayat-ayat itu nggak ada takutnya kayak Bani Israel mesti digeprek gunung. Jangan janji jabatan pakai Quran. Kira-kira gitu. Itu pun masih ngelawan. Nah, bagaimana bentuk pelanggaran orang terhadap janji-janji kepada Allah itu? Nanti kerusakan bangsa terjadi. Ada yang pernah punya peternakan besar? Ini tadi sebelum katakan, Bapak, kalau punya peternakan ayam contohnya, terus anak kandangnya itu mencuri, kenapa saya jelaskan di panjang lebar? Karena pertanyaan Pak Asrul dulu dalam, langsung aplikasi baca Fatihah dengan korupsi, maka saya berikan tafsir. Kalau punya peternakan terus anak kandang yang isi makanan, kalau anak kandangnya nyolong mencuri pakan, dijual beberapa karung, gitu, maka akan terjadi keterlambatan pasokan makan pada ayam. Kalau ayam itu pernah terlambat makanannya, maka dia stres. Salah satu bentuk stresnya adalah menjadi serakah dan tamak. Begitu ada pengantaran makan berikutnya, misalnya mestinya dia makan, nggak dikirim karena ada yang dijual. Keterlambatan satu kali menyebabkan ketika terdiri dikirim makan itu ayamnya jadi serakah dan tamak. Dia makan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Takut terlambat lagi. Mumpung ada, itu namanya haji. Mumpung ada makan, karena serakah dan tamak. Tapi kemudian dia menjadi habit karena temboloknya lama-lama membesar. Tembolok, apa itu namanya? Kalau sate ayam itu hati dan ampela. Temboloknya besar. Kenapa? Karena ada makanan dihajar apa? Ada makanan karena tamak dan serakah. Nanti pada saat dia akan dijual, pasti peternaknya rugi. Kenapa? Karena karkasnya itu kecil, yang gede tembolok, daging itu kecil. Karena rakyatnya sudah ketakutan dikorupsi, makan desa. Nggak peduli dia yang lain di depan disikat ditutup untuk rebutan penumpang karena sudah serakah. Itu kejadian pada ayam. Kalau nanti pemimpinnya korupsi, rakyatnya serakah. Kalau rakyat serakah itu kemudian menduduki kedudukan di birokrasi, teknokrat, dia akan serakah karena temboloknya besar. Dan nanti ada pelajarannya dalam surat Al-Baqarah. Maka sebelum membaca ayat-ayat ini, tundukkan kepala dulu ketika ketemu kitab Allah. Baik. Seperti sahabat itu kalau sudah mendengar ya ayyuhalladzina amanu, itu enggak gelisah Pak, diam dia. Duduk seperti tunggul pohon seakan-akan ada burung hinggap dan tidak pergi karena saking diamnya. Lalu di dalam dada mengatakan, kami ini yang kesana kemari mengaku beriman ya Allah. Ada apa? Kenapa? Karena Fatihahnya benar. Tapi karena Fatihahnya tidak benar, ada ayat Allah dibunyikan, dia berdoa. Ada ayat Allah dibunyikan, dia tidak bisa mencari tahu dan menangis. Kenapa tidak benar? Ibuku fa'ilam tabaku fatabaku. Menangis kalian. Kalau tidak menangis, paksalah menangis. Tidak ada penghormatan terhadap Fatihah. Kenapa? Karena Fatihahnya bermasalah. Saya kira buih ini bisa diselamatkan nanti. Ayat ini, kalau kemudian dia mengerti, rasa takutnya lebih besar kepada Allah dibandingkan yang lain. Dia baca Fatihah pada saat sholatnya nggak main-main. Wallahu. Nanti itu di dalam surat Al-Baqarah. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan tahu mapping ini. Oh begini penyakitnya, maka exit programnya ini. Oh begini bentuk matriknya, maka exit programnya ini. Kenapa umat Islam tidak tahu? Karena tidak tadabbur. Maka di chapter Muhammad, orang yang mengaku-ngaku pakai jaket Muhammad, bukan jaket pinjaman Muhammad, jaket asli dia. Ini jaket Muhammad, memang diakui.
itu mengerti klausul-klausul chapter 47, yaitu surat Muhammad. Salah satu pasal dari klausul dari surat Muhammad itu ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kata Allah. Apa mereka mengkunci mati? Ikfal tentunya, bukan khatam lagi. Ikfal sudah digembok dan dilem kasih lak, udah nggak bisa keluar. Kenapa? Karena tidak tadabbur. Baca dia hatam tapi tidak tadabbur, maka orang itu sudah mengkunci mati kalbunya, nggak bisa lagi masuk cahaya. Itu surat 47 ayat ke-24. Baru dia jaketnya itu bukan jaket pinjaman asli, dia memang grupnya Muhammad asli. Ada yang pinjaman, ngaku-ngaku tapi pinjaman jaketnya. Yang asli itu adalah kekuatannya tadabbur, mau tadabbur. Maka duduk begini bisa bertahan lama karena kekuatan tadabbur dan pahalanya tidak pernah menjelaskan itu. Nanti dapatkan sakinah, jadi tenang. Yang kedua dinaungi oleh sayap malaikat. Yang ketiga didoakan oleh malaikat pemikul arsy. Maka mumpung ini kan hari Pak Rafinus bertanya kepada saya bagaimana tentang waktu ini. Silakan lihat beberapa sampai seluruh terjatuhan atau seperti 2 tahun. Tapi saya sekedar ingin sharing tentang kode etik. Kode etik. Karena kita sering tidak membahas kode etik, tapi membahas fikih, maka kita sering salah menempatkan fikul aulawiyahnya. Bagaimana fikih tentang mana yang duluan prioritasnya. Seringkali saya melihat di berbagai tempat itu karena membaca hadis-hadis dari video dari YouTube dan sebagainya itu, maka orang memburu sholat syuruk. Dia keluar dari pengajian karena membaca video-video yang disebar itu, keutamaan sholat syuruk dan sebagainya, sehingga kadang-kadang merusak usul fikih. Orang kemudian mengatakan sunnah, bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang bukan wajib, itu diketahui, itu merusak usul fikih. Nanti kita dalam itu, sehingga tidak mengetahui usul fikih. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, itu seakan-akan semuanya sunnah jadi kayak wajib. Saya melihat fenomena ini. Padahal kalau sudah tolabul ilm, apalagi tadabbur Quran yang pahalanya 3 itu, sampai disebut namanya qol bainim oleh Allah, wa dzakarallahu fi man indahu, itu bisa membuat sholat wajib pun ditakhir. Sholat isya sedang taklim, sholat isyanya yang mundur, bukan taklimnya yang mundur. Ketinggian tolabul ilm, apalagi yang sunnah, namanya sholat syuruk. Mohon maaf karena saya melihat fenomena ini supaya paham di dalamnya, tapi kita bisa diskus mengenai. Lalu kemudian orang karena laksanakan sunnah, jadi kayak wajib. Jadi ketika ini kemarin ada waktunya dipisah, boleh juga ya pendekatan, mencoba mendekati dari 2 pendekatan. Nah, sholat wajib saja bisa dimundur gara-gara ilmu, apalagi sholat sunnah. Itu kesalahan memahami usul fikih dan adab sebelum bicara ilmu, etiket. Lalu kemudian dalilnya mau apa sebenarnya sholat sunnah itu? Oh, memang ada sunnahnya. Mau apa sebenarnya? Oh, karena ada mendapatkan pahala haji dan umroh, ya kan? Ada 2 hadis regulasinya. Hadis pertama riwayat Tirmidzi, itu melaksanakan sholat syuruk itu setelah wirid ba'da subuh itu mendapatkan pahala haji dan umroh tamam 3 kali Rasulullah. Tapi ada regulasi kedua. Ini indahnya Islam. Riwayat Tabrani. Siapa yang duduk-duduk zikrullah ba'da subuh
dan ditutup dengan 2 sholat duha, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamam. Jadi nggak usah gelisah. Nah, ini pemahaman ini kadang-kadang membuat kita ketika memahami kitab Allah itu ada masalah. Maka sebelum membahas fikih, kaji adab dulu dan etiket. Nah, etiket awal membaca kitab Allah ini ada dalam surat Al-Fatihah. Begitu etiket berdialog dengan Allah. Maka nanti ada bab tentang kaifah nata'amal Al-Quran, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, ada babnya. Kenapa saya panjang? Karena pertanyaannya langsung bagaimana Fatihah ini kepada masalah umat Indonesia yang memiliki saham terbesar pada emas, minyak, gas alam, perkebunan sawit, itu kita, rakyat. Tapi kenapa kita kalah? Rupanya ada kode etik menghormati Tuhan itu dikalahkan dengan kode etik menghormati investasi asing. Wallahu a'lam. Kita bisa lanjutkan. Nah, kalau sudah begini ini kan masuk duha ya. Nah, apa-apa itu duha. Demi ketinggian talabul ilmi. Nanti kita bisa lanjut di dalam tentang kitab ta'lim ta'lim. Wallahu a'lam. Kita bertemu, apa ada sesi berikutnya atau kita bertemu pada pekan yang akan datang? Pekan depan ya. Kita lanjut. Jangan banyak-banyak nanti. Cukup segini aja, nanti saya akan bosan nanti ya. Kita akhiri dengan antara dan doa kafaratul majelis agar dosa-dosa, kesalahan ucapan terutama yang kami jalankan diampuni oleh Allah, dan kita tutup dengan penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imanan wa nuran wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu wa huwa yahdi sabil bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi